Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Syam dengan NIM 2104045 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi proses dan hasil dari video yang telah dipaparkan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu evaluasi. Jadi, evaluasi layanan bimbingan konseling adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Nah, evaluasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil, di mana evaluasi adalah proses yang mengkaji secara kritis sebuah program, aktivitas, kebijakan, ataupun semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan. Nah, evaluasi proses adalah evaluasi yang mencakup usaha-usaha terhadap kegiatan yang dilakukan. Sedangkan evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai akhir, lalu diperbaiki atau dimodifikasi ataupun ditingkatkan dan bisa juga dihentikan. Nah, ini merupakan contoh instrumen dari evaluasi proses, di mana dalam lembar penilaian proses atau evaluasi proses itu sendiri dicentang ataupun diisi oleh guru BK itu sendiri, yang dimana terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu materi yang disampaikan dalam bimbingan klasikal dibutuhkan siswa. Nah, berdasarkan dari video YouTube yang telah ditonton, saya bisa menyimpulkan bahwa materi yang disampaikan oleh guru BK sangat dibutuhkan oleh siswa. Makanya saya mencentang nomor 4 di situ. Selanjutnya, antusias siswa terlibat aktif dalam kegiatan layanan. Sangat bisa kita lihat dalam video bahwa siswa dan hampir semua siswa itu sangat antusias akan pemberian layanan oleh guru BK, karena guru BK di sini memberikan banyak permainan dan memang pemberian materinya pun berseling permainan dan juga terdapat banyak ice breaking yang diberikan. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu siswa tertarik dengan media yang digunakan. Nah, seperti permainan-permainan yang diberikan guru BK, dan adapun medianya itu seperti yang terdapat dalam video, ada piring. Nah, yang berwarna-warni itu katanya untuk menandakan lampu lalu lintas. Nah, bisa kita lihat di situ siswa sangat tertarik dengan media tersebut dan berlomba-lomba untuk ke atas untuk menjadi orang yang melakukan permainan tersebut. Nah, pertanyaan yang keempat, alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan klasikal mencukupi. Saya mencentang nomor 3 di situ karena setahu saya dalam satu kali pemberian bimbingan klasikal dan untuk SMP itu sebanyak 45 menit dan SMA 40 menit. Namun yang saya lihat durasi waktu di video tersebut hanya sekitar setengah jam atau 28 menit sampai 30 menit. Nah, itu kan kurang dari waktu yang sebenarnya ditentukan oleh yang sebenarnya harus dilakukan. Namun melihat video tersebut, saya rasa tujuan dari
pencapaian tujuan dari bimbingan klasikal itu tercapai walaupun waktu yang dipakai oleh guru BK-nya itu kurang. Jadi saya mencontoh nomor 3 di situ. Pertanyaan selanjutnya yaitu siswa senang mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Bisa kita lihat dalam video, semua siswa senang mengikuti pemberian layanan tersebut karena seperti yang saya katakan tadi, banyak guru BK banyak memberikan permainan-permainan berupa ice breaking dan juga dalam penyampaian materinya itu diselingi dengan permainan itu sendiri. Nah, selanjutnya berikut ini adalah contoh instrumen dari evaluasi hasil atau lembar penilaian hasil. Nah, setahu saya dalam lembar penilaian hasil itu dicentang ataupun diisi oleh peserta didik ataupun siswa agar seperti yang tadi saya jelaskan bahwa evaluasi hasil itu didapatkan untuk memperoleh hasil agar kita tahu apakah pemberian layanan itu perlu dimodifikasi ataupun kita hentikan karena tujuannya sudah tercapai. Nah, adapun isi dari pertanyaan lembar penilaian hasil itu sendiri, yang pertama yaitu saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Nah, sebenarnya kalau setahu saya dalam pemberian bimbingan klasikal, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita jelaskan dulu apa tujuan dari pemberian layanan tersebut agar siswa juga bisa mengukur bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh guru BK ini sudah dia capai apa tidak. Nah, namun dalam video saya tidak melihat guru BK menyampaikan tujuan dari pemberian layanan klasikal tersebut. Beliau langsung masuk dalam pemberian materi. Mungkin itu juga yang menjadi penyebab mengapa durasi video dari pemberian layanan bimbingan klasikal itu kurang. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Nah, saya rasa poin kedua ini akan dicapai dengan baik oleh peserta didik jika peserta didik aktif dalam pemberian layanan tersebut. Dan di video, hampir semua siswa aktif dalam pemberian layanan bimbingan klasikal itu. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa semua siswa memperoleh pengetahuan dan informasi yang baru dari materi yang disampaikan oleh guru BK tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga, saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, dalam pemberian layanan bimbingan klasikal oleh guru BK yang ada dalam video, beliau membawakan materi mengenai emosi, bagaimana mengontrol dan macam-macam emosi itu apa saja yang perlu kita kenali. Nah, saya rasa jika peserta didik sudah mampu memperoleh pengetahuan dari materi tersebut, maka dia pasti menyadari betapa pentingnya materi tersebut. Karena pasti seperti yang terlihat dalam video, saat guru BK menyebutkan emosi itu apa, langsung yang di pikiran siswa itu marah. Padahal tidak hanya marah yang menjadi bentuk dari emosi, namun semua perasaan-perasaan yang dirasakan oleh manusia itu adalah emosi. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu, saya meyakini diri akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, balik lagi, itu tergantung dari bagaimana cara peserta didik memperoleh materi tersebut. Nah, jika dalam memperoleh materi itu peserta didik serius dan juga mampu memahami dengan baik, maka dia akan meyakini bahwa dia akan lebih baik jika dia mampu mengontrol emosinya. Nah, pertanyaan yang kelima, saya dapat mengembangkan perilaku sehingga kehidupan saya menjadi lebih teratur dan bermakna.
Ini sedikit berkesinambungan dengan poin keempat, karena kalau kita meyakini kita akan lebih baik, maka kita mampu mengembangkan perilaku sehingga hidup akan lebih bermakna dan teratur. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.